Kita sedang membahas mengenai ada di dalam Alkitab seorang nabi namanya Nabi Nathan. Oke. Nabi Nathan ini datang menemui Daud. Di mana Daud gimana? Daud Kalianda apa Daud mana itu? Maksudnya Daud sang raja. Oh iya. Kirain Daud Kalianda. Ketika Nathan ini datang menjumpai Daud, karena peristiwa Daud ini mengambil istri orang. Waduh. Iya. Jadi ada seorang prajurit yang sengaja dibunuh oleh Daud dengan cara ditempatkan dia itu di pasukan depan supaya memang mati. Karena itu yang diinginkan Daud. Karena Daud ingin ambil istrinya dia. Nah, makanya diutuslah seorang nabi kepada Daud untuk menegur dia. Nah, waktu dia datang, nabi ini datang. Nabi ini membawa sebuah perumpamaan. Umpamanya begini. Wahai Daud, ada 2 orang dalam suatu kota. Abang simak ya. Simak ya, supaya kita nggak ngulang lagi. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang ini memiliki sangat banyak kambing domba. Sementara yang seorang lagi itu hanya punya seekor saja. Pada suatu waktu, si orang kaya yang punya kambing domba banyak ini kedatangan seorang tamu. Tetapi karena dia serakah, dia tidak mau mengambil satu kambing domba punya dia untuk disembelih dikasih tamu yang datang itu. Dia ambil punya orang miskin itu. Kemudian disidangkan itu menjadi hidangan sang tamu yang datang tadi. Nah, mendengar hal itu Daud itu marah. Sesungguhnya orang tersebut harus dihukum mati karena dia telah berbuat keji. Dan terhadap si orang miskin tersebut harus diberikan kepadanya 4 kali lipat sebagai ganti. Lalu apa kata Nabi Nathan itu? Engkaulah orang itu, Daud. Kamu orang itu adalah kamu. Karena Tuhan telah memberikan kepadamu seluruh istana raja. Tetapi sekarang engkau mengambil istri seorang prajuritmu yang sengaja kau tewaskan. Nah, mendengar hal tersebut tersungkur dan tersujudlah Daud dan menyesal perbuatannya. Nah, itu dikutip, dijiplak sama Al-Quran. Mau tahu? Maksudnya Al-Quran menjiplak dari 2 Samuel pasal 12 itu. Dari Bible. Itu yang saya bahas semalam sama Gus Wapi. Nah, Gus Wapi melarikan diri sampai ee-nya berceceran di mana-mana. Lari menceret sampai menceretnya berjatuhan di jalanan. Lari dia tunggang langgang. Nah, tetapi ketika Al-Quran melakukan plagiatisme itu, kita bisa menemukan kenapa Al-Quran bisa melakukan plagiatisme. Saya kasih contoh ayatnya ya. Oke, bukan surat apa banyak. itu? Baik. Kita inikan dulu ya. Sebentar. Kita buka Al-Quran surat Hud ayat yang ke Hud 1 sampai 25. Surat Sad ayat 21 sampai 21 sampai 25. Makasih Bang Tobias, makasih. Nih, saya tampilkan ya di layar ya. Kiai boleh cross check di sana. Ini saya tampilkan di kamera biar teman-teman lihat nih. Surat Sad. Udah ketemu? Kita bandingkan nanti dengan Alkitab ya. Kita bandingkan dengan Surat Sad dari berapa ya? Dari 21, dari 21. 21 sampai 25. Oke. Kita buka bandingkan dengan 1 Samuel 2 Samuel 12.
Teman-teman nyimak ya, nyimak. Dari sini saja kalau kita mau jujur, itu orang akan berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Nah, sambil Kiai buka di sana, ini saya ini kan bacakan di sini nih. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dirawat dia sendiri nih. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal tersebut dan oleh karena ia tidak melihat belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu, dan seterusnya ya. Nah, ini dijiplak sama kitabmu ini. Perhatikan, surat Shad ayat yang pertama. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Nah, kata-kata memanjat pagar ini nanti jadi masalah. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nih, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Yai, Kiai jujur dulu Yai. Yuk. Melihat sebuah kemiripan? Ya. Oke. Begini Yai, kenapa saya katakan yang di dalam Al-Quran ini menjiplak Yai? Pertama, kalau kita lihat di sini, di dalam surat Shad ayat yang ke-21, oke, yang datang kepada Daud berapa orang di sini? 2 orang. 2 orang dengan cara melompat pagar, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Alkitab yang datang kepada Daud ini 1 orang. Dia itu membawa perumpamaan tentang adanya 2 orang. Ngelihat bedanya? Nah, yang dibawakan ini adalah sebuah umpama. Ya kan? Tuhan mengutus Nathan kepada Daud nih. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Jadi 2 orang ini nggak pernah datang kepada Daud karena 2 ini hanya ilusi, hanya sebuah cerita saja. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada dirinya Daud. Nah, sementara yang di dalam Al-Quran betul-betul 2 orang. Nah, kenapa yang saya katakan dalam Al-Quran ini mustahil terjadi? Pertama, 1. Saya balik dulu kamera saya, Yai. Ya, saya balik dulu, Yai. Kita mau pikir yang logis-logis dulu, Yai. Yai, yang namanya raja, nggak usah bicara raja zaman dulu. Raja zaman sekarang dikawal nggak? Ya. Ada pengawal raja nggak? Banyak. Yai,
coba lompat pagar. Main ke Thailand. Thailand tuh ada raja, lompat pagar Yai. Besok jenazah dikirim ke Indonesia ya. Yai. Kasih tahu dulu sama penonton itu, gue dikirim paus dulu. Masa lo aja dikirim paus? Biar orang harus pintar dulu. Makasih Bang Tobias, makasih. Yai, begini. Kalau kita berpikir secara logis, raja zaman dulu itu keadaannya itu lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Dulu antar kerajaan itu sering perang. Ah itu makasih Bang Tobias, sudah dikasih itu sama Bang Tobias kan. Kasih dulu, apa gua? Dikasih kan gabus. Ya jangan mikirin gitu dulu ya. Gini ya. Dulu antar wilayah itu perang. Majapahit menaklukkan bangsa ini, Sriwijaya menaklukkan bangsa ini. Dulu sama. Dulu perang itu antar wilayah itu sesuatu yang lumrah. Kerajaan satu menaklukkan kerajaan yang lain. Kerajaan satu minta sebuah kepada kerajaan yang lain supaya mereka memberi jatah, supaya aman mereka. Nah sekarang udah ada PBB. Nah karena zaman dulu itu perang antar kerajaan itu begitu masif, makanya raja itu nggak pernah lepas dari namanya pengawalan. Bahkan Daud itu pernah menulis sebuah mazmur bunyinya begini, seperti pengawal yang merindukan pagi. Makanya pegawai itu pengawal raja itu nggak boleh tidur. Mereka itu sangat rindunya dengan pagi hari. Karena apa? Karena mereka jadi satpam yang nggak boleh tidur, mengawal raja. Raja tidur, mereka duduk di depan gitu, jadi patung bawa senjata. Nggak boleh tidur itu. Bagaimana mungkin ada orang masuk ngelompat pagar nemuin Daud, sama Daud diajak ngobrol? Udah belum Yai? Kalau udah aku nanggepin. Ya silakan coba tanggap itu. Oke. Jadi dalam tafsir ringkasnya ayat 21 sampai ayat 25 surah Shad ini mengisahkan ujian Allah terhadap Nabi Daud alaihissalam. Jadi dua malaikat muncul di hadapan Nabi Daud dengan memanjat pagar dan mengajukan perkara sengketa harta. Sengketa tersebut melibatkan seorang dengan 99 kambing betina yang menuntut kambing milik orang lain hanya berjumlah 1 ekor. Nabi Daud memutuskan bahwa orang yang memiliki banyak kambing itu berlaku zolim. Namun kemudian beliau sadar bahwa peristiwa tersebut adalah ujian dari Allah. Beliau memohon ampunan dan bersujud kepada Allah dan Allah mengampuni serta memberikan kedudukan yang mulia. Nah, ini sebenarnya ayat ini ibroh, pelajaran bagi umat manusia agar tidak berlaku zolim. Jangan pertanyaan saya ya begini ya. Nabi berbuat zolim, maka Allah pun akan menegur. Jadi dua orang yang lompat ke pagar itu merupakan utusan Allah berupa malaikat. Gitu ya, yang cerdas dikit ya ini. Masa meter-meter ayat ya. Oke, ya. Sebentar dulu ya. Begini, dari mana kita tahu itu malaikat ya? Ya berdasarkan tafsir. Oh, tafsir. Ya. Oke, kenapa jadi mereka harus lompat pagar? Sebentar ya. Kenapa harus melompat? Jadi gini, mengajukan dengan memanjat pagar dan mengajukan. Iya, kenapa mereka harus manjat pagar itu ada apa? Itu poin apa yang ingin disampaikan Al-Quran itu coba? Kenapa? Kalau Nabi Daud itu dijaga oleh bala tentaranya benar, dijaga oleh pasukannya benar, dan dia sangat ketat sekali. Tapi Allah mengirim malaikat yang tidak bisa dilihat. Dan iya, ini pertanyaannya begini ya, Ibroh yang harus kita ambil. Nah, kita ngegas terus kita, Kiai. Jangan ngegas terus, wai. Ngegas terus. Yai, coba yang ingin saya tanyakan, Yai. Bagaimana mereka itu kok harus lompat pagar segala? Ya karena pagar itu dinding daripada rumah. Malaikat jangankan pagar malaikat, rumah kiai aja bisa dilompatin sama malaikat. Wah, apalagi cuma. Iya, kenapa harus lompat pagar? Sebenarnya gini ya, perkara lompat pagar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Yang paling dibesarkan itu isi dari sebuah pelajaran dari peristiwa itu. Sekarang begini ya. Oke.
keputusannya Daud itu betul nggak? Nah, kita ikutin saja dia ya, walaupun ini sebuah tafsir ya. Oke, malaikat yang masuk ke dalam. Nah, ketika malaikat itu masuk ke dalam, logika apa yang membuat Daud itu menerima mengajak mereka ngobrol? Karena Ya, kalau pasti. secara nalar itu pasti Daud sudah panggil pengawalnya. Hei pengawal, ada orang masuk istana kerajaan ini. Dan mereka dengan pongahnya berkata, jangan takut, hai Daud. Ini yang diomongin jangan takut nih raja ini. Ibarat kata begini ya. Daud alaihissalam Ya, seorang sebentar ya. Ibarat kata Anda lompat istana kepresidenan, tahu kan? Kan di istana presiden ada presiden kan? Anda lompat pagar. Itu kalau Anda ketahuan tentara, itu pasti sudah bolong itu kepala itu. Pasti sudah jadi jenazah itu. Karena udah lompat pagar istana negara. Ini udah pasti diduga sebagai percobaan pembunuhan terhadap presiden. Ya. Nah, ketika Anda lompat pagar, tiba-tiba Anda ketemu di situ dengan presiden. Jangan takut, Pak Presiden. Kira-kira sempat nggak Anda ngomong gitu? Sempat nggak Anda ngomong, hai Presiden, jangan takut? Sempat nggak ngomong gitu? Jadi makanya gini, saya bilang ya, nggak masuk akal cerita yang ada di Quran itu ya. Gini bentar ya, sedikit aku boleh kan Kiai ngomong terus gantian dulu Vice Prai. Jadi kan itu Nabi Daud alaihissalam itu dia pasti paham siapa yang datang. Dua orang malaikat yang menyerupai manusia dengan melompat pagar tersebut pasti dia sudah, aku utusan Allah, wahai Nabi Daud alaihissalam. Aku nggak ada dia bilang begitu ya, aku utusan Allah. Ya ini ngada-ngada aja. Itu ya secara singkat seperti itu, dia membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kepada Nabi Daud agar tidak berbuat zolim. Saya balik dulu ya. Kezoliman yang Anda lakukan, maka tebusannya dengan mengganti kambing-kambing itu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya alurnya. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Dan gitu. Adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk, jadi benar-benar dua orang ya. Jadi nggak ada di sini dikatakan malaikat ya, nggak ada. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut. Daud tuh terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan kamu merasa takut. Bayangin nih, dia ngomong sama raja, udah lompat pagar, jangan kamu takut. Yai, kalau nggak percaya Yai, coba lompat istana kerajaan di mana? Oh, di mana ya kerajaannya? Brunei, Yai, main ke Brunei, lompat pagarnya itu, nah, temuin raja Brunei itu. Setelah sampai di kamarnya, jangan takut. Yai, nggak sempet kita ngomong jangan takut, Yai. Dia pasti, raja itu pasti pengawal, pasti sudah begitu. Nggak, gini, makanya saya bilang ini cerita ini mustahil ini, Yai. Makanya saya bilang, Yai, jujurlah kita. Oke, ya, saya teruskan nih. Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi mereka ini minta keputusan dari Daud, tapi caranya ini lancang sekali. Lompat pagar menemui raja ini. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Terus Daud berkata, ini baik bener Daud ini, udah lompat pagar ke istananya, dijawab-jawab sama Daud ya. Daud berkata, sesungguhnya dia, maksudnya yang punya kambing banyak tadi itu ya, telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Entah apa nih maksudnya ini. Kalau baca Quran ini agak-agak ada yang ngomong ke sini dia bahas yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, Yai, keputusannya Daud udah benar belum? Itu sebuah kebenaran. Itu satu peringatan halus buat. Sebentar ya, keputusannya Daud sudah benar belum? Sudah benar. Keputusan apa? Keputusan Nabi Daud sudah benar untuk mengganti kambing dan dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Bukan, sebentar, apa salah Daud? Sebentar, apa salah Daud? Dia kan memutuskan perkara dengan benar. Sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Betul? Berarti Daud kan menyalahkan orang yang punya 99 kambing tadi. Iya. Keputusannya Daud kan sudah benar ini. Betul. Nah, terus dia kok tersungkur sujud dan bertaubat dari mana? Paniang palambo paniang. Artinya gini, itu teguran dari dua malaikat yang menyamar manusia, mengingatkan kepada. Ditegur apanya? Apanya yang ditegur? Agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Mana di sini tergesa-gesa? Nah, Hidayah. Sehingga Nabi Daud mengakui dan Satu agau dia nikah. Mana nggak ada di sini ya? Mana di sini kita tergesa-gesa mana ya? Nah, Kedah. Tergesa-gesa yang mana? Menyisahkan ya kepada Nabi Daud ya, mengampuni Nabi Daud atas tergesa-gesanya dalam memutuskan perkara. Nah, gitu. Mana tergesa-gesa kita? Nah, oke ya. Kita gini saja ya. Saya gini aja ya. Sebentar. Saya bacakan gini. Itu perlu ditafsirkan. Ya, makanya begini ya. Makanya begini. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini kita jujur-jujur aja. Ya, kisah itu diambil dari sini ya. Ini di dalam 2 Samuel pasal 12. Terus kalau dua orang manusia itu di situ apa dalam tafsirnya? Malaikat apa orang itu? Baik, saya bacakan ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan sama Daud ini memang berteman mereka ini. Ya, baca sebelum-sebelumnya mereka berteman ini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil, dan seterusnya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor domba dari miliknya itu untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar 4 kali lipat karena ia melakukan hal tersebut dan karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Nah, ini poinnya. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan ditewaskan oleh Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku
dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu, dan seterusnya. Lalu apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jelas? Ini perikop aslinya tuh dari sini, bukan yang datang 2 orang betulan. Jadi Yai, marilah kita jujur Yai, inilah penjiplakan yang nyata Yai. Kejujuran itu gini, memang kita harus jujur dalam berdiskusi. Pertama itu modalnya harus jujur. Ketika diskusi itu tidak jujur, lebih baik tidak berdiskusi. Nah, lalu cara menarasikannya pun harus jujur. Nah, kalau versinya Kiai itu jelas menarasikan ayat suci Al-Quran itu dengan cara menarasikan dari sisi negatif dan framing seolah-olah. Oke, kalau begitu Yai, bagaimana kita bisa yakin bahwa 2 orang yang datang kepada Daud yang melompat pagar itu bukan suatu peristiwa yang tidak terjadi? Karena itu mustahil peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Itu peristiwa Kenapa mustahil? Pertama, 2 orang itu nggak jelas siapa identitasnya. Ya, Kedua, 2 orang itu kan asumsi liar Yai. Jadi gini ya, artinya itu kita harus merujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, bagaimana itu diterangkan ayat 21 sampai 25. Ternyata 2 orang itu Allah utus manusia yang berbentuk malaikat untuk mengingatkan. Kalau menurut tafsir itu dijelaskan katanya perihal perzinahan Daud. Nah, berarti kalau menurut tafsir makin menyontek lagi ya. Tafsir kita bacakan tafsirnya. 21 sampai 25 mengisahkan ujian bagi Nabi Daud atas. Baik, kita bacakan tafsirnya ya. Malaikat menyamar menjadi manusia memanjat mihrab untuk meminta keputusan perkara kasus persisian kambing. Baik. 99 PS 1 ekor. Kita tunjukkan ya. Memang mereka ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini. Saya balikan ya. Kalau kita ngomong ya, kita nggak menggunakan ini ya. Ini sungguh-sungguh kebenaran yang nyata ayat Al-Quran ini. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk teman-teman Kristen ketahui. Begitu. Kita balik kamera ya. Lihat ya. Iya. Surat Shad ayat 21 sampai 25. Mari ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Oke. Tafsirnya ya. Ntar kita kita hilangin dulu. Tafsir apa itu? Tafsir Ibnu Katsir ya. Oke. Kelihatan ya? Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu, meminta dan seterusnya nih. Para ulama tafsir bukan tafsir Ibnu Idris TV bukan ya? Ini loh Ibnu Katsir ya ampun ya, saya ini dituduh terus kita. Lanjut ke dalam begini. Oke, ya. Nih. Perhatikan kita baca ya. Menurut para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israeliat. Nah, lihat kan? Nah, tidak ada satupun hadis pun dari Nabi yang menerangkannya hingga dapat dijadikan sebagai pegangan. Nah, nggak ada, Muhammad aja nggak tahu ini karena memang yang ambil dari sini. Nah, perhatikan nih. Di sini dikatakan apa? Nih ya. Ia terkejut dan lihat tempat kedatangan ini dan seterusnya. Seorang pun masuk menemuinya tiba-tiba dan seterusnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan seterusnya bahwa yang dimaksud karena kamu ngujinya dan seterusnya ya. Kita lihat nih. Menurut suatu riwayat, nih saya bacakan ya. Nih, perhatikan ya. Bentar.
kita bacakan. Sabar. Panjang bener nih tafsirnya ya. Panjang ya. Kiai harus cerdas kalau belajar Al-Quran. Kalau belajar Bible mudah. Ya karena baca Quran ini tafsir semua isinya ya. Karena Al-Quran ini lebih pantas dikatakan kitab tafsir. Kalau Bible bahasa Indonesia langsung paham. Kalau Al-Quran mesti bisa alif-alifan dulu. Kalau Kiai nggak hafal alif-alifan gimana mau bener ini memahami Al-Quran? Tapi ini yang mau saya sampaikan ya. Yang mau saya sampaikan ini apa dikatakan di sini ya? Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Nah, jelas? Jelas nggak? Nah itu. Jadi intinya ya, yang saya mau sampaikan intinya adalah bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut itu mustahil sebagai sesuatu yang bisa kita percaya. Karena apa? Karena itu melanggar yang namanya logika. Pertama, satu, kalau ada orang masuk menemui raja dengan cara melompat pagar, itu boro-boro dia mau ngomong Yai, dia sudah pasti dipancung karena dia berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja. Yang pertama, malaikat. Yai, malaikat itu kan asumsi liar. Yai, yang ngomong itu malaikat siapa? Muhammad dikatakan ini loh. Nih, Muhammad sendiri dia tidak pernah mengatakan apa-apa sehubungan dengan surat ini. Saya balikin ya kamera lagi ya. Aduh, lihat nih ya, perhatikan nih. Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya dari kisah-kisah Israel. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW yang menerangkannya. Gak ada ya. Anda bilang malaikat dari mana? Kenapa gak Anda bilang gondoruo sekalian? Makanya saya bilang ini mustahil bisa kita percayai sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Maka kesimpulannya ini merupakan kesalahan daripada para penulis Quran tersebut ya. Dia mau nulis sebenarnya yang datang kepada Daud itu Nathan seorang diri membawa perumpamaan. Tetapi mungkin karena dia kurang bahasa Ibrani, karena yang disuruh menulis Quran itu adalah Zaid bin Sabit yang baru belajar bahasa Ibrani. Dia ambil yang bagian yang kedua tadi, sehingga dia datang kepada Daud dengan cara melompat pagar. Nah, kata-kata melompat pagar ini ya, ini didapatkan dari mana? Nah, kemudian mihrab dia masuk menemui Daud. Bukan pagar, mihrab. Iya, mihrab itu kan artinya pembatas ya. Pembatas. Iya, melompati pembatas artinya kan melompati batas. Namanya istana itu kan ada batasnya, ada boundary-nya, ada pagernya, betul? Betul. Nah, itulah yang dilompati. Nah, bagaimana mungkin orang lompat masuk istana raja itu bisa selamat? Yai, sebentar ya. Kalau Anda lompat masuk istana raja, tujuannya apa? Ya itu kalau manusia tanpa izin jelas akan membuat perlakuan yang tidak benar. Tapi kalau malaikat, tujuannya sudah pasti assassination. Tujuannya pembunuhan terhadap raja. Makanya nggak dia dibiarin hidup ya. Belum tentu juga dia itu ini. Kalau tukang sapu sekalipun nggak mungkin dia lompat pagar ya.
kalau ya bayangin ya, nggak usah raja ya, nggak usah raja. Nggak usah raja. Yang kecil-kecil aja. Contoh, apa sih contohnya? Kapolres atau kepala ini, kalau TNI itu apa? Markas TNI itu apa namanya? Apa namanya teman-teman? Kalau kalau wilayah kabupaten kan punya Polres. Nah, kalau kabupaten di TNI itu apa namanya? Dandim misalnya. Nih, bayangin ya, ada Kodim, ya, rumah Kodim itu kan dijaga itu sama pengawal. Anda lompat ke situ ya, wah, meninggal. Pasti sama penjaga itu pasti ditembak mati ya, karena itu sudah pasti percobaan pencelakaan. Apalagi raja ya, raja dia ya. Nah, kita lompat istana raja, lompat pagar tetangga saja kamu digebuk sama orang. Apalagi ini lompat ke rumahnya raja. Orang yang dilindungi super ketat. Aduh, gimana kita mau percaya sama cerita-cerita begini ya? Tadi sudah saya sampaikan terkait dua orang itu utusan dari Allah berupa malaikat yang menyamar jadi manusia. Asumsi liar itu ya. Nabi Daud, agar Nabi Daud jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi Nabi Daud pun mengakui dan sehingga dia bertobat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada dia bertobatnya di situ karena tergesa-gesa ya. Itu kisah pelajaran yang wajib kita ambil. Itu sebenarnya kisah yang wajib kita ambil ibrohnya, baik dalam Al-Quran. Di mana di situ Daud menyesal karena dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Nah, itu teguran dari bukannya, Yai. Daud menyesal bukan karena tergesa-gesa. Daud menyesal karena dia numpain air minumnya tadi. Dia menyesal karena dia nggak sengaja nendang air minumnya orang itu menyesal. Jadi itu ya. Jadi gini, sebelumnya aku miyoh aja, woi. Aku miyoh. Sakit teling, nahan miyoh. Jadi gini ya. Artinya itulah kitab Al-Quran, sebuah kebenaran yang bisa diuji dengan akal dan pikiran yang sehat. Nah, berbeda dengan Bible. Bible itu kontroversi. Ayat Bible satu dengan Bible yang lain bertentangan. Bagaimana manusia dipaksakan menjadi Tuhan. Oke ya, salam sehat dari Tanah Lampung. Assalamualaikum. Ya udahlah, ya. Salam teman-teman Lampung. Jadi teman-teman sekalian ya, itu tetangga saya dia tuh ya. Lihat nih teman-teman. Dari mana lah jalan ceritanya Daud menyesal karena tergesa-gesa? Dari mana? Lihat. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia mana di sini meminta ampun karena tergesa-gesa. Kalau yang nggak ada di sini ya bilang aja Daud menyesal karena dia tidak sengaja menumpahkan air minum orang itu. Makanya Gus Wapi teman-teman, gara-gara ini semalam itu lari dia tunggang langgang ya. Lalu ributlah si Mila, turunkan dia. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu Wafi, ya saya minta tolong untuk mengejar itu, mencecar dia dengan mengatakan bahwa peristiwa itu adalah dongeng-dongeng yang tidak mungkin terjadi karena mustahil itu. Siapa dua orang itu, tanyakan sama dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak lagi teman-teman, ada banyak lagi. Nah, besok mungkin kita akan membahas mengenai ada lagi yang sering diejek oleh mereka tentang perumpamaan orang bodoh dan orang bijaksana. Begitu. Itu kan sering diledek sama mereka itu. Surgamu berisi orang bodoh itu katanya. Nah,
nanti kita akan makanya teman-teman, banyak sekali kutipan-kutipan di dalam Alkitab kita itu dicolong masuk ke dalam kitab mereka. Begitu. Saya sudah pernah menulis buku tentang itu bahkan. Begitu. Ya, mungkin teman-teman kita akan buat lagi buku yang versi terbaru ya, yang akan kita judul bagaimana kita mengetahui bahwa kitabnya Uncup menjiplak Bible. Nah, itu besok mungkin kita akan produksi kitab itu untuk bacaan teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan kita ini kena ban ya teman-teman. Kita ini udah kena pembatasan dari tadi, makanya 6.000 terus mandek di sini teman-teman. Kenapa mandek? Karena kita kena ban 3 ini pembatasannya. Gitu. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti. Saya rehat dulu sebentar. Teman-teman juga kalau mau rehat dulu ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Sekali lagi teman-teman, support dan dukung ya teman-teman, support dan dukung saya, tetap support dan dukung saya teman-teman agar channel kita ini terus berjalan. Teman-teman, bagi yang punya berkat berlebih, bagi teman-teman yang mau memberkati saya dengan berkat finansial, teman-teman bisa support saya di situ tuh. Yang ada di layar kalian, silakan teman-teman tangkap layarnya. Dan teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan berjalan. Teman-teman bisa support saya di situ secara finansial ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih yang mau mensupport saya secara finansial. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu sejenak. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam. Selamat menikmati hari libur panjang. Kongsi Facai ya teman-teman ya, bagi teman-teman kongsi Facai, semoga rahmat, berkat dan kelimpahan daripada Tuhan melimpah atas kita semuanya. Terima kasih. Dulu. Muslim Anda? Muslim bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Halo? Ya, silakan Bang Ari. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Memang begini apa bang? Ajaran Kristen tuh memang begini semacam gini bang. Ajaran Kristen memang semacam gini. Semacam gini gimana maksudnya? Ya, bahasa bang mengapa ngujat-ngujat Islam memang begitu. Ajaran Menghujat Islam. Bang, kalau Anda bisa tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Macam yang abang bilang menyembah berhala, macam kami abang bilang menyembah berhala. Menyembah berhala. Baik. Saya tanya dulu definisi berhala. Apa itu berhala, Bang? Berhala tuh bang menurut pandangan kami bang. Jangan pendapat. Definisi Memang berhala itu apa? patung. Apa hanya patung saja? Patung hewan, patung manusia itu nih ya bang. Tapi kalau macam batu kapal, bisa bang, nggak? Tenang Bang. Batu bisa nggak jadi disebut berhala juga? Enggak. Nah, karena berhalanya kalian. Baik, sebentar, tenang bang. Saya kasih gambar dulu. Kalau nyembuhin orang mereka ini harus begini teman-teman. Sabar ya. Sabar. Ini mau nyembuhin abang sebetulnya gue nih. Kalau batu berarti bukan berhala ya bang ya? Bukan Ya, karena berhalanya dia batu kan.
Baik, saudara-saudara. Baik. Oke, ini saya balik dulu ya kamera saya ya. Oke. Bang, saya tanya dulu sama Abang. Ini dia. Ini apa, Bang? Batu atau bukan ini? Batu. Batu. Dia ngapain? Oh, nggak tahu itu batu, dia nyembah batu. Oke. Tapi itu kan Nyembah batu. Oke. Kalau begini namanya nyembah berhala nggak? nyembah berhala bukan. Nyembah Itu berhala. maksudnya Tenang, Bang. Tenang. Itu ada Pelan-pelan, apa, Bang. Pelan-pelan, Bang. Sabar, Bang. Sabar. Emang begini. keren sekali, Bang. Aduh, inilah saya bilang ini. Aduh, tenanglah dulu, Bang. Janganlah panik, Bang. Tenang. Jangan Kalau merokok, masalah- Bang. Bang, Ya, saya maaf, tahu maaf, gini, Bang. Jangan merokok dulu, Bang. Gini. maaf. Tadi kan ku bilang sama Bang nih, kalau ada orang sujud-sujud kepada batu, ya kan? Nih, batu nih kan. Maka batu bisa jadi berhala juga, setuju? Kalau menurut Islam setuju. Oke, nah sekarang ini Bang. Sekarang ku tanya sama Bang. Nah, Oke, sekarang oke, kita jangan standar ganda, Bang. Kalau standar Oke, ganda oke. repot kita, Bang. Nah, ku tanya sama Abang ya. Oke. Bang, ini apa, Bang? Itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan bahasa Arab. Hajar itu artinya batu. Aswad Batu itu artinya surga, hitam. Bang, Bang, jangan ngomong dari surga dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Bang. Aku dengar dulu. Gini loh. Bang, Kita, Bang, kalau ngomong masalah surga-surga, orang ini pun percaya ini batu ini dari surga juga dia percaya, Bang. enggak, Bang, enggak. Loh, Islam enggak gitu, Bang. Pemikiran Islam bukan enggak yang seperti saya itu. tanyakan, Bang. Kalau cuma dari surga, orang itu kan klaim Anda, betul? Itu kan keyakinan Anda. Intinya, Anda juga melakukan sujud kepada batu. Setuju? Setuju? Benci Hajar Aswad. Enggak. Itu enggak diwajibkan, Bang. Enggak apa-apa pun Memang. kita cium. Sebentar, bukan masalah wajib enggaknya. Kalau ada orang sujud sungguh unggu-unggu sama batu, tadi Anda bilang nyembah berhala. Kalau orang Islam enggak, gimana ini? Bang, itu yang Abang lihat pertampilkan tadi, itu Islam, Bang. Bang, ini bukan ini memang siapa kalau bukan Islam, Bang? Ini bahkan Pak SBY ini sama Bu Ani ini. Gimana? Itu Hajar Aswad sunnahnya itu, Bang. Dalam Islam itu sunnah. Enggak Sebentar, diwajibkan, Bang. bukan masalah sunnahnya dulu. Gini loh, kalau misalnya ada orang, aduh Bang, gantianlah kita bicara, Bang. Jangan panik, Bang. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Bukan. Boleh. Oke. Seandainya, Bang, di sini bukan Pak SBY, bukan Bu Ani Yudhoyono. Misalnya diganti orang yang tadi itu, terus batunya juga diganti. Anda langsung dengan cepat mengatakan itu penyembah berhala, setuju? Setuju. Nah sekarang kalau diganti orang Islam, jadinya bukan, gimana ini? Bang, itu bukan Islam, Bang. Dia udah syirik, Bang. Udah kafir itu udah murtad, Bang. Udah syirik. Syirik? Ini Pak SBY sama Bu Ani, Anda bilang syirik, musyrik. Yang menyembah batu yang Abang tampilkan gambar sebelumnya itu, Bang, sama-sama batu, sama-sama sujud, sama-sama nyembah. mau belajar Islam biar gua ajarkan. Memang berat mereka ini ya. Karena Memang gini, Bang, sulit kok Bang contohnya kalau standar ganda ini Bang. La ilaha illallah, Bang. Abang nih memprovokator, Bang, memocahkan Islam pada kita nih, Bang. Mencarikan gimana sih? Gini, saya kasih Anda umpama. Gini Bang, saya kasih Anda umpama. Misal ada 10 orang, dia putar-putar pohon beringin. Oh, putar pohon beringin, putar pohon beringin. Lalu begini-begini kepada pohon beringin itu. Sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Kutanya sama Abang, mereka melakukan pemujaan kepada pohon beringin nggak? Ya, muja pohon. Oke. Ku cabut pohon beringinnya Bang ya. Cabut pohon beringinnya. Ganti dengan batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, mereka melakukan pemujaan kepada Hajar Aswad? Hajar Aswad enggak.
Beda. Susah ini standar ganda ini. Intinya nggak begitu bang, merumusnya nggak begitu. Makanya saya sudah pernah bilang ya bang, ibarat kata bang, abang kan Islam, saya Kristen. Kita pergi berdua ke kondangan. Bertenang bang. Kita pergi ke kondangan berdua. Dengan porsi yang sama, Anda ngambil nasi, sayur dengan porsi yang sama kita banyak gini. Bang. Saya makan langsung, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil yang sama itu. Terus saya tanya, kau juga makannya banyak? Terus, oh beda. Kalau saya, karena saya Islam, beda. Ini nggak banyak namanya. Apa-apaan ini kita ini? Aku yang ngomong. Ya, silakan. Kasih aku ngomong. Bang, ada 3 dalam Islam bang. Kalau udah dihina agama dihina, keluarga diganggu, harta diganggu bang, itu wajib perang bang, wajib diperangi. Abang aja ngomong, sebab abang udah ganggu agama kami. Abang gak ada jawaban kan? Nabi kami bang. Kan gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Maksud aku, abang boleh edukasi. Tapi jawabannya. Bang, masa gara-gara jawaban tidak ada, makanya saya bilang bang, gara-gara jawaban tidak ada, maka Anda harus diperangi. Belum ada ilmu. Buktinya abang nggak bisa jawab. Nggak ada, cuman ngucat-ngucat aja itu bang. Abang nggak ada ilmu. Menghujatnya di mana? Tadi sudah kita bikin umpama. Kalau ada orang, bang, tadi kalau ada orang dengan hal yang sama, mutar-mutarin pohon beringin, begini-begini sama pohon beringin, memberi salam, hai pohon beringin, aku datang. Abang bilang, oh itu nyembah pohon beringin. Nah, dicabut pohon beringinnya, diganti dengan batu hajar aswad. Oh, kalau itu beda, itu bukan. Lain itu lain. Kalau hajar aswad lain, itu beda, Tuhan, itu Tuhan. Selalu selawatkan pada Nabi, jangan ganggu-ganggu ke Nabi, abang hina, nggak usah bang. Nanti bang, menghinanya di mana? Bang, menghinanya di mana? Nabi Muhammad gini-gini, nggak usah bang kayak gitu. Bang, menghinanya di mana? Selalu gue dengar abang ngomong kayak gitu. Muhammad tuh inilah, yang inilah. Oke, yang mana? Oke, yang apa? Muhammad itu apa? Coba bang, Muhammad itu apa? Coba. Nabi terakhir, orang yang mulia bang. Terakhir? Nabi terakhir, orang yang mulia. Oke, coba dengarkan saya. Coba. Kekasih Allah. Menurut, bang, Anda percaya bahwa nanti akan datang Nabi Isa di akhir zaman? Percaya. Oke, berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah kan? Nabi Isa coba. Nanti tahu apa? Tenang bang, tenang. Tahu abang definisi sebentar. Nabi Isa diturunkan. Gini bang, Muhammad kan sudah meninggal. Setuju? Meninggal secara batinnya bang. Oke, meninggal. Dirinya yang meninggal. Oke, dirinya sudah meninggal. Nah, setelah dia meninggal, apakah tenang bang? Setelah dia meninggal, apakah akan datang Nabi lagi? Gak ada lagi. Tadi katanya Nabi Isa akan datang. Ajarannya nggak ada lagi, tapi kalau Nabi Isa kan nggak mati. Bentar, setelah Muhammad meninggal akan datang Nabi lagi nggak? Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak datang lagi. Nabi Isa untuk ada misi yang maka diturunkan Allah, ada misi. Datang lagi nggak? Berarti Nabi Isa. Berarti Isa datang lagi nggak? Datang tapi pakai ajaran Nabi Muhammad. Jangan. Ya, berarti salah. Datang masih ada Nabi lagi nggak berarti? Ada, karena Nabi Isa belum mati, Nabi Isa mati. Berarti masih ada datang Nabi lagi, setuju? Nabi Isa, abang paham abang Nabi Isa hidup, masih udah macam. Gini bang. Abang udah cakap gini, abang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betulkah Allah nanti akan mengutus Nabi Isa? Betul. Diutusnya nanti. Pelan bang, diutusnya nanti di akhir zaman. Betul nggak nanti diutus untuk membunuh Dajjal? Iya, ada misi. Bang, kalau abang ngomong terus, apa kita yang mau didengar ini bang? Ya, Oke, coba.
Betulkah Coba ada. nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Betul. Betul. Betulkah kedatangan Dajjal itu setelah Muhammad meninggal? Betul. Berarti setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi. Setuju? Tak setuju. Setuju, tapi ajarannya ajaran terakhir lagi. Aduh, susah ini. Bang, tahu nggak bang? Abang Bang, ini sedang, betul bang, ya, Bang? tahu nggak bang? Abang itu sedang Kelas bertumbuh, satu itu bang. kelas Begini bang. satu. Posisi abang itu sedang bertumbuh sama durian besi. Abang sakit sendiri karena apa? Karena Anda itu melawan logikamu Abang sendiri. mengucat orang yang tahu abang bang. Kok Kami belum menghujat? ada. Menghujatnya Aku, di Bang, mana, kawan aku pendeta, bang? Bang, pendeta banyak kawan aku bang. Dekat ini bang, komplek aku nih bang. Bukan Orang Kristen masalah banyak. itu. Aku nggak pernah ngomong kayak abang nih, kami baik berjiran. Karena mereka kerjanya Apa? bukan menjawab orang-orang Islam. Mereka kerjanya Abang ini gantianlah mencari kita bicara, bergaya. bang. Boleh kita gantian Ajaib. bicara? Boleh. Oke. Tadi abang bilang tetanggaku banyak pendeta, tetanggaku banyak orang Kristen baik-baik. Mereka nggak pernah bahas Islam. Betul. Betul bang, karena memang mereka bukan itu tujuan mereka, bukan itu pekerjaan mereka. Kalau pekerjaan saya memang khusus menjawab kalian ini. Bukan kayak gini bang, bukan kayak gini. Bukan kayak Bang, gini ya bang. sekarang ku tanya sama bang. Pernah abang dengar tahu Abdul Somad? Jangan dimajikan apa gue ya. Oke. Ya, Abang tahu, abang kenal Abdul Somad? Kenal, termasuk Oke. aku fansnya, guru aku. Oke. Pernah dengar Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir? Ada. Oke. Ketika Muhammad berkata di dalam salib ada jin kafir, haleluya gitu. Menurut abang Ada. itu, menurut abang, kira-kira boleh saya tanggapi nggak itu? Boleh. Boleh. Bebas. Terus kenapa abang bilang abang nggak boleh menanggapi? Nah, silakan. Silakan. Ustadz Abdul Somad waktu mengasih penjelasan itu bang, dia di masjid bang, enggak forum terbuka kayak gini bang. Ini TikTok seluruh dengar. Oke, sekarang Abang pertanyaan diskusi. saya. Oke, Ah. sekarang pertanyaan saya. Kenapa kok bisa Anda katakan bahwasannya dia itu tidak didengar orang lain? Buktinya videonya didengar orang lain. Orang yang upload bang, bukan dia. Kalau Orang abang yang memang abang upload. sempat forum, Oke, menurut Anda, gini, menurut Anda dia tahu nggak bahwa kalau ceramah dia itu direkam? ya tahu. Iya, Bang, tanya sama, Bang. Sama, gimana? Masih aku yang ngomong. Nah, coba silakan. Ganti yang ngomong. Silakan. Ustaz Somad waktu itu bukan dia memang bang, dia memang bukan apa ya itu, dia tuh Iya. menjawab pertanyaan orang. Masa saya nggak boleh, masa saya nggak boleh menjawab fitnahnya dia? Enggak, abang memang ngajak edukasi yang tanya ribut. Kalau Ustaz Abdul Somad bang, Nah, inilah saya bilang nih, kalau Muslim bahas Kristen nggak apa, kalau Kristen bahas Islam ngajak ribut. Memang menang sendiri mereka ini. Bang, itu namanya bang mau menang sendiri. Gimana? Enggak. Loh, Enggak coba begitu, sekarang Islam indah. sekarang begini. Salah. Nyata-nyatanya, Islam dapat, tenang bang. Nyata-nyatanya video Abdul Somad sudah tersebar, betul? Betul. Oke, karena sudah tersebar, ada nggak hak saya sebagai orang Kristen menanggapi? Ada. Nah, ketika saya tanggapi, kenapa abang protes langsung? Kenapa dibilang aja ribut? Ustaz Abdul Somad pun itu menjawab pertanyaan yang itu pun udah nggak ada lagi bang. Abang ini berlebihan kali bang. Loh, Aku lihat nggak berhenti bang. Loh, sekarang, oke, kita lihat Abdul Somad yang baru ya, Abdul Somad dan Coba Don buka. Ditan. Dia menghina saudara Baik. kita yang Kristen.
dengar di mana dia menghina saudara kita. Bang, saya tidak bilang dia menghina, Bang. Saya tidak pernah mengatakan dia menghina. Loh, inilah saya bilang, Bang. Oke, bentar, Bang. Bentar. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Nih. Oke. Siapa ini, Bang? Siapa ini? Ups. Ustaz Abdul Somad. Oke, siapa ini? Ododitan. Oke, apa bahasannya, Bang? Apa bahasannya? Apa artinya aku nggak tahu, Bang. Nah, gospel itu maksudnya Injil, Bang. Injil. Gospel. Oke, kita kalau orang awam nggak ngerti. Sebentar. Oke, Bang, kita lihat nih, Bang. Nih, oke. Waduh, memang, Bang, mereka ini bahas-bahas Paulus, bahas-bahas apa, Bang? Aduh, nih lihat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bang? Siapa ini? Siapa ini? Paulus pernah ketemu Yesus. Ntar dulu, siapa ini? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Bahasannya siapa? Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Iya, bahas Kristen nggak? Bahas, tapi kan dia kan nggak ada Aduh, memanglah kalau mereka ini. Tapi kan tadi kan susah kita kalau kayak begini, Bang. Putar video putar ada dia menghina Kristen. Oke, sekarang saya tanya balik. Ada saya menghina? Ada, Bang. Oke, tunjukkan satu. Tunjukkan satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Tunjukkan satu. Gimana mau tunjuk handphone aku satu semua ini? Iya, coba Abang bicara aja biar saya bantu. Yang kayak Abang bilang lah, Islam tuh bodongok lah. Bagus lah ikut ini Abang, Bang. Channel Abang bagus lah. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang, menurut Anda ini, kalau misalnya lalat masuk ke minumanmu, Bang, maka minuman itu tercemar atau tidak? Tidak. Nah, itu tandanya, Bang. Itu tandanya. Coba, kalau misalnya Anda makan ke warung Padang, oke, Udo, minta ada dulu rendang itu, Udo. Oke, bikin rendang. Udah tambahlah dulu teh manisnya satu udah. Ya, kasih teh manis satu. Nah, waktu dikasih teh manis satu ada lalat di dalam. Lalat hijau itu, di dalam. Udah, ini ada lalat nih. Nah, dia ngomong begini, Anda Islam? Islam. Sesuai sunnah Rasul, maka Anda harus tetap meminumnya itu. Betul? Iya, berarti bagi orang Islam air minum yang kemasukan lalat itu tetap diminum, betul? Betul. Bicara apa? Bicara adil. Atau bicara adil tidak? Berarti kan, Bang, makanya saya bilang kalian itu jorok. Itu sunnah, Bang. Ada sunnahnya. Dicelupkan lalat. Itu dua. Sebelah lalat mengandung racun, sebelah lalat mengandung penawar. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika lalat masuk ke minumanmu, dicelupkan ya, Bang, satu penawar, satu racun. Jadi itulah tanda bahwa Anda tidak waras lagi, Bang. Itu. Loh, Bang, namanya lalat, Bang, pasti kotor. Kalau Nabi kami suruh, Bang, Nabi kami suruh warna tembok itu biru, ternyata putih, tetap begitu kata. Nah, iya makanya saya bilang berarti Anda tidak waras lagi. Jadi jangan Abang ganggu agama. Kalau Abang nggak ngerti Islam, tidak mengganggu, Bang. Itu hanya tanggapan saya terhadap apa yang kalian lakukan. Gimana sih? Tapi jangan dibilang jorok lah, apalah goblok lah Islam Bang, ini itu. apa tidak jorok, Bang? Sekarang saya tanya, oke. Kalau ada lalat masuk ke minuman, berarti secara logis minuman itu Anda bilang tidak tercemar. Berarti saya bilang Anda tidak waras lagi. Nggak waras, memang Rasulullah suruh. Coba diuji laboratorium. Memang nggak ada apa ya, Bang? Baik, kita bawa ya. Baik.
abang jangan Kita kayak lihat, gitu. tenang. Kalau Tenang. udah usia agama bang ya, halal Ya. darah pun bang. Tuh kan? Itu kan abang kan menyinggung kan. Ya nih. Kalau berteman, Bang, lalat lebih itu berteman. bang, lalat itu penyebab penyakit diare, desentri dan lain siap, sebagainya bang ya. Karena Ya. tidak tahu penawarnya, bang bro. Abang lupa. Baik saudara-saudara ya. Ulama, Saya Bang, balik betul, Bang. Ulama saya balik dulu bang. Oke. Jadi makanya kalau orang Islam nih teman-teman, mereka itu tidak akan menggunakan akalnya. Baik. Bang, ini bang, tenang bang. Ini bang, sebuah artikel dari tenang dulu bang, janganlah begitu bang. Ini adalah sebuah artikel kajian ilmiah dari sebuah Bang, ini kajian ilmiah dari sebuah puskesmas bang. Mau kita baca bang ya? Mau kita baca? Baik bang. Ini bang ya. Lalat merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampak kecil, seolah tidak berbahaya, lalat sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Hewan ini dikenal sebagai perantara penyebaran berbagai penyakit menular. Karena kebiasaannya yang sering berpindah dari tempat-tempat kotor seperti sampah, selokan, kotoran hewan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi manusia. Nah, saat hinggap di makanan atau minuman, virus atau kuman, bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya dapat berpindah dan mencemari makanan. Apa bang penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? 1. Diare. Oke. 2. Desentri. Anakku gak sampat bunda tahu itu. Oke. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Tenang bang. Lalu bagaimana jalan ceritanya lalat itu kalau masuk ke minuman, maka minuman itu tetap sehat? Gimana? Penawarnya. Doakan itu. Karena ini mengeluarkan artikel mana nih? Coba bang tengok artikel. Bang, ini semua. Islam. Oke, baik nih bang ya. Kelihatan ya bang ya. Dokter Islam mana? Mana dokter Islam? Bang klik dokter Islam. Bang, ini puskesmas, kemudian pemerintah kabupaten. Waduh, semua bang sudah mengatakan itu belum tahu. penyakit yang dapat ditularkan lalat meliputi diare dan desentri. Bakterinya apa saja? Bakteri Escherichia, E. coli, atau Shigella. Bang, banyak bang jenis-jenis bakterinya bang. Anak aku pesantren dia udah belajar tentang ini bang. Ada itu lalat, penawarnya ada. Itu makanya ini kan orang yang nggak belajar. Oke lah, baik. Islam. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya orang Islam ada makanan minuman yang terkena lalat, nggak apa-apa ya? Iya, kalau lalat tuh masih makan kan? Lu tadi katanya nggak apa-apa, sekarang ya gimana sih? Bang, dia aku ajarkan abang. Lalat tukang gini minum dia lalat masuk ke minuman. Biar abang belajar Islam. Biar aku ajarkan abang tentang Islam. Kalau lalat ngambang di minuman, dicelupkan lalat tuh, ya dibuang lalatnya bisa diminum sebab racunnya udah ditawarkan, penawar udah ditawarkan ya. Sebelah sayap lalat, penawar racun lalatnya sendiri. Oke, berarti lalat itu kalau dia masuk ke makanan, ke minuman tidak mencemari makanan dan minuman itu ya. Dicelupkan dia, dibuang lalatnya kembali. Iya, berarti ya malah dimandi-mandiin itu kedai mandi kau. Mandi. Berarti terus gimana bang? Tadi abang bilang dicelupkan. Dia dibuang lalatnya lagi, bukan lalatnya. Iya, ngerti saya bang. Setelah dicelupkan, kemudian dibuang. Sebetulnya pintar, tapi iya, berarti minuman yang terkena lalat tidak tercemar karena sudah dinetralisir oleh lalat itu sendiri. Setuju? Iya, tapi ditenggelamkan dia ya. Baik, jadi besok wahai kaum muslimin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang muslim-muslim, kalau dihidangi minuman ada lalatnya, minum. Ya, setuju? Setuju? Bang. Setuju?
Jangan Benar, setuju nggak setuju, harus setuju. Tenang. Biar kita tuh bang, biar kita tutup diskusi kita bang. Sebentar bang, biar kita tutup diskusi kita. Jangan orang mau Oh, kok akhirnya bang, sebentar. yang suruh minum. Sebenarnya duduklah presiden dan wakil presiden. Lalu Anda suguhi minuman yang ada lalatnya di dalam. Karena Muslim sesuai dengan apa yang Anda imani, maka harus dimandi-mandiin lalat itu, diambil dan diminum oleh presiden dan wakil presiden. Setuju? Aku nggak tawarkan orang. Ini yang bagian yang percaya man. Berat ini teman. Susah ini. Susah ini teman-teman. Boleh. Ada Rasulullah suku. Boleh bang. Bang, berarti Anda menganggap presiden dan wakil presiden masih sehat kan? Sehat. Oke, berarti Anda menganggap mereka akalnya masih waras, setuju? Setuju. Nah, berarti cuma Anda yang tidak waras, setuju? Nah, kan gimana? Khalid bin Walid tuh bang. Abang Ini kan Khalid bin Walid. susah ini kalau begini. Sahabat Rasulullah. Khalid bin Walid. Gimana sih? Mati itu kan mati di tangan Allah bang. Bang, Kan jangan itu ngomong Walid, mati-mati itu dulu, racun Bang. yang mati. Jangan ngomong ke situ dulu. Yang kita bahas Begitu seandainya, keyakinan Bang, kami. tenang ya, Bang ya. Gini, Bang. Abang ini kan Ada membuat orang-orang bergaduh. memang susah mereka ini, teman-teman. Kenapa sih, Bang? Abang tipu dirimu sendiri. Janganlah kau bodohi dirimu sendiri, Bang. Pelajaran aku masih anak-anak lagi itu bang. Kok anak-anak gimana? Tuhan yang belajar. Udah Bang, sekarang yang saya tanya katakan Islam yang saya katakan ini sudah Anda iakan. Nah, sekarang kita terapkan ke muslim-muslim yang lain. Contoh, presiden dan wakil presiden, misalnya mereka seorang muslim. Usah nyinggung-nyinggung presiden. Udah Loh, lain aja tema kata- ini. Kalau itu ya udah dijahatkan. Berarti ajaran Muhammad itu tidak dianut oleh presiden dan wakil presiden ya. Kayak gitulah mau kenapa. Tuh kan, Itu masukkan. Bang, berarti dianut nggak oleh presiden dan wakil presiden? Bang, Nabi kami jangan abang gitu-gitu kan bang. Susah ini sayang teman. pada Bang, lebih sayang kami kepada Nabi kami daripada anak-anak kami. Itu dia. Jangan abang ngomong-ngomong Kenapa kayak karena gitu. tidak bisa menjawab, Bang? Kenapa karena tidak bisa menjawab? Lalu abang jadi begitu. Apa nggak bisa? Apa pertanyaan apa yang Iya bisa sudah. dijawab? Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden Muslim? Muslim? Oke, berarti kalau Muslim, kalau ada lalat masuk minumannya, maka harus tetap diminum. Setuju? Itu tergantung orang. Aduh. Ya sudah lah, Bang. Orang ada orang yang penjijik, nggak diminumnya. Kenapa dia jijik? Kena lalat binatang. Oke, lalat berarti kotor nggak? Kotor. Oke, Tapi kalau kalau masuk ke dia minuman, nggak- kalau masuk ke minuman berarti minumannya tercemar nggak? Orang kan takut kan kotornya, bukan racunnya. Jangan salah. Orang kan takut kan nggak ada bakteri. Nggak ada Memang. bakteri ya. Memang teman-teman, inilah kalau sudah ngomongin Muhammad, memang akalnya Bang Ari ini memang Betul, tidak digunakan lagi. Aku minta satu lah dari abang. Gimana sih, Bang? Jangan abang. Konten abang janganlah kayak gitu, ngina-ngina kayak gitu. Bang, yang menghina Nanti jadi- siapa, Bang? Saya kan hanya mengatakan fakta. Aku pesan sama abang kami di sini bang. Kristen pun ada. Kami rukun ini bang. Gak pernah Bang. ribut-ribut. Bang, kita ini berargumentasi mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ini agama. Bukan kita ini mau Agama bertengkar, sendiri. Bang. Gimana sih? Abang yang ngajak bertengkar. Islam Sejak kapan ini saya mengajak agama. bertengkar? Saya mengajak Anda membahas isu mengenai lalat ini. Lalu Anda Jangan katakan abang kalau bahas lalat, itu lagi.
Secara logika Jangan abang- lalat itu kan kotor bang, pembawa penyakit. Kan banyak konten Lalat lain, itu kan sukanya banyak bisa tempat buat sampah, kemudian kotoran sapi, kotoran manusia itu senang dia bang. Makanya dia di situ konten. tempatnya. Iya. Nah setelah itu dia masuk minumanmu, lalu Anda katakan sehat, bergizi. Kan seperti Di mana Ada. logikamu bang? adalah susu. Susu itu banyak. Dengar dulu. Gelas bang, Dengar. gelas. Ini bang ya, abang ngaduk susu buat anak. Bang, dengar. nak Aku mau sekolah pulang. nak, Aku- minum dulu susu ini nak. Sebentar. Mau sekolah nak? Iya, minum dulu susu ini. Oke, Omongan abang yang mau didengar. oke. Ada Abang pernah nyajikan susu. Sebentar, abang pernah nyajikan segelas susu untuk anak? Pernah. Oke, kalau masuk lalat ke dalamnya, apa abang lakukan? Kalau masih penuh lagi, aku celupkan, aku suruh minum. Tapi kalau Memang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya sudahlah bang. Ya sudahlah bang. Ya, Nanti itu kalau apa diterus-teruskan pun salahnya? ya repot bang. Imanilah itu bang. Terserah kau lah bang. Ya. Betul. Dah. Janganlah ngegas-ngegas sekali bang. Nanti ribut kita ya. Kita tolong Bang, pada abang kita. siap. lah. Inilah kita diskusi, tapi larinya ke ribut gimana pak gini? Udahlah, Masa tenang, gara-gara nggak tenang. bisa jawab ribut, gara-gara ini ribut. Masa giliran kalian bahas agama kami, oh itu namanya dakwah saudara-saudara. Mereka sedang mengajarkan supaya orang-orang kafir itu bertaubat. Kapan? Kapan? Oke, baik. Saya akan tunjuk dulu bang ya. Saya akan tunjuk dulu. Udah. Oh Udah, udah. pesan aku itu aja lah bang. Ya. Oke lah. Pesan aku itu aja lah. Janganlah apa kali. Nanti Jangan apa nggak kali enak bang. kita nanti. Betul. Nanti kita Oke nggak lah. enak. Nanti kita udah rukun. Kita udah rukun ya. Pesan Bang, aku itu ya bang ya. kerukunan harus kita jaga bersama bang. Tetapi Betul. ingat bang, Itulah makna gini bang, infeksi. gini bang. Abang setuju nggak kalau gini? Abang setuju nggak kalau orang-orang Islam bahas agama Kristen berhenti bahas agama Kristen? Setuju? Sampaikan itu sama mereka bang. Supaya apa? Supaya kita semua bersepakat urus agama masing-masing. Setuju? Betul. Nah Betul, setuju. itu bang. Kalau mereka nggak berhenti gimana? Saya nggak ngomong bang, gimana? Bang, Hmm. yang mana lagi yang dibahas? Loh, coba lihat itu bang, konten-konten kreatornya orang Islam, bahasin agama Kristen terus, bahkan dikawal dia sama polisi bang. Mana itu? Siapa Ya, itu? Yang mana? Ya abang mana tahu lah orang abang main tuh terus gimana? Oh, Islam haram nonton judi bang. Ya gimana abang mau tahu orang martu terus tiap hari tuh? Gimana kita mau tahu? Keluar sekali-sekali bang. Nggak usah di kampung aja tinggal lawak. Keluar. Bang, coba ya, Kalau aku tanya dulu. terserah aku. Wah, Oke, abang tahu Zakir Naik? tahu. Oke. Kalau Orang ceramah dari dia bahas Diago. apa bang? Kalau ceramah dia bahas apa? Penontonnya, abang tahu penontonnya yang mana? Orang tuh mau masuk Islam. Iya. Bahasannya. Bahasanya Kristen. Bukan Kristen aja kan. Bang, dia diundang buat orang Duh, Kristen. gimana nih? Oke. Yang undang siapa? Sebentar. Ketika ulama Zakir Naik bahas agama Kristen, dikawal nggak dia sama polisi bang? Dikawal lah karena dia Dikawal. masuk negara luar. Iya. Kalau mereka Dia bahas, kalau masuk kalian bahas agama negara-negara Kristen dikawal luar. polisi. Dia kena masuk negara luar. Orang dia terhormat. Kayak abang. Ya sudahlah bang, itulah bang standar ganda bang. Ya, Ya. oke. Itulah. Makanya kalau Oke, abang jangan- standar jangan- ganda ya susah kita bang. Ya, gitu ya. Jangan ngegas-ngegas sekali lah bang ya. Jangan ngegas-ngegas sekali lah ya. Harus Sampai direm-rem gitu ya. aja. Jangan Oke, apa oke. kali Jangan bahas gitu. Muhammad, jangan apa kali gitu ya. Jangan kayak gitu bang. Bahas Islam jangan bang. Bang, aku minta sama bang janganlah bahas Nabi kami bang. Pasal kami sayang pada Nabi kami bang. Cinta pada Nabi kami. Nyawa Bang, pun kita apakah saya fitnah? udah jangan buat fitnah bang.
Ini aku kasih, ini aku Kan boleh tuh, lah. di mana fitnahnya? Kan betul semua yang ku bilang, Bang. Muhammad nyuruh orang minum air bekas lalat, benar. Ya kan? Itu Apalagi kan terserah kami, ajaran kami. iya, kenapa Kepercayaan bilang fitnah? Kenapa bilang fitnah? Kan bukan fitnah. Bukan Setuju? yang itunya aja, yang lain-lain. Waktu Yang dulu mana ya, lagi? itu sama-sama. Yang mana lagi coba? Yang mana lagi? Yang mana? Lah, banyak lah itu. Abang cerita Iya, ngomong. satu Bahkan lagi sama coba. orang yang dongo-dongo, Apa satu lagi? yang dongo-dongo tuh oke lah. Oke, Banyak, benar banyak. gak Muhammad juru minum kencing? Gak ada. Ah, Siapa bilang? Ngarang itu bang, ngarang. oke. Kalau saya tunjukkan Muhammad juru minum kencing gimana? Muncul. Yang mana? Waduh, pantesan Anda masih jadi orang Islam, Bang. Baik, Itulah kita pokoknya. tunjukkan ya. Nanti gue. Coba. Baik, oke. Dia nggak tahu kalau Muhammad nyuruh minum kencing. Siapa ini? Mana? Baik. Ada bisa jadi. Baik, Mana? oke. Kubalik dulu kameraku, Bang ya. Oke. Tapi sebelum enggak. kubalik, Oke. Bang, kalau sebelum kubalik, Abang dengarkan dulu nih, Bang ya. Dengar dulu. Oke. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing. Nah, nih ya. Apa? Nih, Ah, biar ku tunjuk dulu mana? sama Abang ya, Bang ya. Waduh, repot Abang nih. Tidak tahu Abang kencing unta obatnya. Baik. Mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Ini coba. Dan ini susu unta. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyempatkan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan Inilah salah satu tradisi paling unik yang masih bertahan di beberapa wilayah Timur Tengah. Di sana, penduduk desa dengan sengaja menampung dan mengumpulkan air kencing unta, sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Namun bagi mereka, Nah itu Bang akibat ngikutin ajaran Muhammad, Bang. Bang. Situs unta, saudara-saudara, obat. Nah. Terus. Dengar itu. Itulah orang-orang yang jahil. Kalau di dalam Kristen, kurasa abang ini kayak abang ler jahil-jahil bang. Dalam Islam pun ada orang-orang jahil. Jahil. Rasulullah minum kucing hewan bang. Tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Baik. Abang percaya sama Abdul Somad? Percaya itu Oke. Abdul Somad. Jangan bang potong-potong videonya. Oke, baik, Itu baik. kan untuk Jangan obat. dipotong-potong videonya ya. Jangan dipotong-potong videonya, teman-teman. Jangan Oke. dipotong-potong videonya. Kalau sama Oke, aku jangan ngomong dipotong. bang enak. Jangan dipotong videonya, teman-teman katanya. Baik. Nah, coba. Baik. coba. Baik, Coba. Bang ya. Oke. Baik. Mengenai minum kencing unta ya, perhatikan. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah? Oh, salah. Bentar. Kencing unta. Baik ya. Oke. Sabar. Nih. Adi Hidayat nih. Keistimewaan unta. Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Kedua dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan. Iya. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang. Itu unta betina itu luar biasa.
Empat, unta itu hewan yang Unta sangat bagus. sensitif. Unta aja bagus. Memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut, dia akan lembut. Kalau sayang, dia akan sayang. Kalau jahat, dia akan berbahaya. Dia lebih jahat. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta, dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Apa keistimewaan unta? Oh, sebentar. Gimana yang kencing unta? Sabar. Tenang, Bang. Nah. Ada bang. Nabi Muhammad menyuruh wudhu lagi setelah makan daging unta. Bersih ini. Sebentar, mana yang bersih ya? Yang bersih ya, bentar. Gak ada, usah ngarang-ngarang bang. Tenang, Bang. Ya, nah. Abang betul Kurban dari hewan yang Kalau abang ngomong terus gimana kita mau denger, Bang? Ya, gimana sih? Dengar. Ya kan aku dengar nih. Aku dengar. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? Bentar, mana sih kencing unta ini? Oh, ini mana? Bentar. Ini. Coba, mana. Sebentar ya. Atau hadisnya aja aku tunjuk sama Bang. Gimana, Bang? Coba. Hadisnya aja, Bang ya. Hadisnya, Bang ya. Atau ini? Udahlah, jangan dipaksa-paksa bang. Enggak ada, mana ada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad suruh pula minum kencing unta. Abang Baik. ngarang-ngarang. Baik. Kita tunjuklah ya, teman-teman ya. Ada. Baik, aduh. Islam itu indah bang. Islam itu bersih, sehat. Ya minum makannya bersih-bersih. Minumannya susu. Bukan minuman haram. Oke, baiklah ya. Islam itu Baik. indah sebetulnya. Oke. Oke. Abang bisa baca ya? Biar aku baca mana dan kecil kan Coba ini. abang yang baca yuk. Coba abang baca. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang, aku dari baca Arabnya terus, nggak apa-apa. Dan artinya adalah bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uhi atau Urania datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Benar, habiskan. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta ketika telah sembuh. Mereka membunuh pengembala unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-unta. Kemudian mereka itu pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum maka dan kaki mereka dipotong, maka dicongkel, lalu mereka dibuang kepada pasir. Maka bang, bukan maka bang, bukan maka bang, mata. Kok maka sih? Pantesan abang jadi Islam terus, bacanya salah terus. Abang namanya kecil kayak gini mana ada maka. Ya udah, coba. Salah saja. Coba nih bang. Ada diri pun. Coba nih, gimana bang? Dia yang salah itu nggak ada. Coba yuk, maka. Mata mereka dicongkel, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Nah, udah disuruh minum air kencing onta, dicongkel matanya, dipotong, dijemur lagi, gimana bang? Itu yang datang, kita tahu abang siapa itu? Orang-orang tuh. Bukan orang Islam itu. Iya, makanya Bang Muhammad itu Bang, selain dia nyuruh onta, dicongkel mata orang Bang, dipotong kaki tangannya, dijemur di padang pasir Bang. Mana Rasulullah suruh? Ini loh Bang, ini loh. Abang, Rasul, ini loh Bang.
Nabi SAW menjelang siang, maka beliau dari siang, dari atas lah baca artinya. aduh. Baik. Kita baca ya Bang ya. Kita baca Bang. Oke. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa Itu tahu, Bang, orang itu pewaris hadisnya, perawi hadisnya, itulah dia. Baterai aku pun habis nih. nah udah mulai habis baterai ini ya. Aku coba deh. Mulai. Memang berat ini ya. Enggak. Oke. Yang ngambil Con. Beberapa orang dari suku Uki Oh, ya. atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Oke, siapa yang datang ke Madinah, Bang? Dari Uki. Oke, suku Uki ya. Oke. Suku Oke. Uki. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka sakit. Iya. Beliau lalu memerintahkan, siapa beliau ini? Beliau tuh ya rombongan orang itu. Makanya Anda akan jadi orang Islam selama-lamanya kalau begini, Bang. Beliau ini maksudnya Muhammad, Bang. Beliau maksudnya Muhammad. Bukan. Wah, Ya udah, lalu siapa beliau, Bang? Siapa beliau ini? dari suku orang itu memerintahkan minum kencing unta, lalu Rasulullah menghukum orang itu begitu. Abang nih habis nggak tahu tapi abang mau Pantes belajar. Mandi masih jadi orang Islam, Bang. Bukan begitu mengartikannya. Mau. Bang, coba dengerin lagi, Bang ya. Dengerin ya, Bang ya. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Oke, yang sakit rombongan dari suku Uki dan Urainah tadi ya. Oke. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa beliau ini yang memerintahkan mereka ini? Lanjutkan aja dulu pembacaan abang. Baik. Lalu beliau memerintahkan mereka mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun, orang-orang dari suku Ukel dan Urana tadi, ya, Udah baca ya dulu. mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Ya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Maka beliau, siapa beliau di sini? Mana? Rasulullah. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Mereka yang disuruh minum air kencing tadi nih. Ya. Enggak dulu. Udah. Beliau lalu memerintahkan, tenang Bang. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicokel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi. Betul? Oke, betul. Berarti siapa yang nyuruh memotong dan mencongkel mata mereka? Rasulullah. Nah itu Bang. Dulu. Apa lagi? Bang, Apa lagi? Orang itu keminumkan kencing unta dikarenakan orang itu sakit, itu obat, tapi cuma untuk sakit darurat. Tadi katanya tidak pernah Muhammad nyuruh minum kencing, sekarang pernah. Tadi nggak pernah, sekarang pernah. Kalau itu obat, itu makanya kalau abang nggak ngerti Islam, jangan bahas-bahas Islam. Dibilang saya nggak ngerti katanya teman-teman.
teman-teman, enggak kasihan kalian sama saya ini teman-teman, sudah dianiaya begini. Dianiaya akal sehat saya sama mereka ini. Anak aku nggak kayak gitu kali ya. Bang, Ngomong ya. coba. Tadi Anda bilang loh, katanya Muhammad tidak pernah nyuruh minum kencing. Sekarang Anda bilang, oh itu kan nyuruh orang. Bang, obat, itu obat bang. Ya berarti Muhammad nyuruh minum kencing kan? Enggak. Udah bang lah, capek saya bang. Betul bang. Membahas agama memang begini deh bang. Namanya Ya, makanya saya bilang bang, kalau Anda mikir dikit aja Anda mikir bang, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Bang, abang ini sebenarnya pintar bang. Kalau abang berpikir sedikit juga, abang Islam. Karena Islam ini orang-orang yang pintar bang. Sungguh nekat yang nyata. Bang, kalau abang pikir sedikit ya, kenapa pintar? Masuk Islam abang. Sering-sering ngobrol sama ulama, abang masuk Islam. Kalau sering ngobrol sama abang, bang, bukannya jadi Islam saya bang, jadi gila. Ya udahlah, kita sambung lagi besok ya bang ya. Tapi jangan gini bang, jangan menghina lah, jangan menghina. Nggak ada aku menghina bang. Sejak kapan aku menghina? Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di situ bang. Kok abang bilang menghina? Jangan menyinggung perasaan kami selaku umat Islam. Baik, aja. jangan menyinggung ya umat Islam ya. Hanya Zakir Naik saja yang boleh menyinggung orang Kristen gitu. Kenapa dia kena? Gimana deh ini? Kapan aja kena ini? Bang, Kali pun nggak pernah. Jangan membahas agama Islam karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Gitu bang ya. Orang Kristen, Betul? jangan undang Zakir Naik. Bilang sama pengikut abang, pengikut agama abang, jangan undang Zakir Naik. Yang undang Zakir Naik siapa bang? Yang undang kan kalian. Baik. Siapa yang undang? Yang undang. Nah, orang Kristen yang undang. Ah, lama jang mau mak Portinion. Baik. Abang jangan aja sekali-sekali keluar. Baik. Biar tahu awal. Baik. Kita tunjukkan ya bang ya siapa yang undang ya. Oke. Mas abang bilang kami yang undang. Aduh. Bukan abang yang undang. Oke, sekarang kutanya. Oke bang, kutanya dulu bang. Siapa ini bang? Siapa ini? Mana Zakir Naik? Oke, siapa ini? Profesor Pak JK. Oke, berarti siapa yang undang? Maksudnya undang kemana ini? Itu undang ke istana, orang Islam. Iya, yang undang siapa berarti bang? Mengundang ke istana sebab dia orang yang mulia. Iya bang, habis Dia diundang ke istana kan baru berkhotbah di mana-mana tur Indonesia. Aduh. Dia tidak mengundang orang Kristen bang. Oh lama aja orang Kristen katanya ngundang. Tidak undang hebat. Buat apa bang? Memang. Lagu dengarnya. Ini kalau di Bang, film, judul kalau di abang. film ini bang, kalau di film bang. Bang, Cukup, suruh penonton abang, cukup, jangan hentikan, hentikan, cukup, hentikan, cukup. Ilmu nggak ada, jangan labas Bang, kalau ngobrol sama abang bang, bisa berbahaya ini kita. Ngobrol sama enak. Memang bang, janganlah. Oke lah, kita sambung lagi kapan-kapan ya bang ya. Oke. Oke lah, baiklah. Baik. Selamat siang bang. Maaf juga bang ya kalau ada kata-kata yang salah bang ya. Jangan masukkan dalam hati bang. Oke. Sip. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Ya itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah hampir jam 12 siang. Kita rehat dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau makan siang. Demikianlah saya menemani kerja siang Anda. Makasih Bang Suandili, makasih. Demikianlah saya menemani hari-hari Anda, siang hari Anda ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan seperti itu.
Oke, silakan teman-teman yang mau break dulu, mau makan siang, silakan makan siang. Kita ketemu lagi dalam acara-acara berikutnya. Jangan lupa teman-teman, di akhir acara saya iklan lagi boleh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support acara Edis TV ini. Teman-teman bisa mensupportnya di situ tuh yang ada di layar. Iya. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot, dukung program Edis TV secara finansial, teman-teman bisa support di situ. Dukung juga channel ini juga dengan cara subscribe, follow, ikuti akun ini. Kemudian bagikan kepada teman Anda yang pengen mualaf kah atau pengen masuk Kristen. Ini acara sangat cocok untuk ditonton oleh mereka. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, support acara ini lewat tulisan yang berjalan tersebut. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang, sampai jumpa. Begini Bang, saya itu pernah berdiskusi dengan Islam dalam tempo yang kurang lebih ya sekitar 5 tahunan dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar, bahasa-bahasa yang tidak secara langsung. Tetapi kendalanya adalah umat muslim tidak mengerti. Jadi serba salah Bang. Kalau saya pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu mencolok, lawan bicara saya tidak mengerti. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang langsung, straight to the point begitu, nanti disalahkan juga sama Anda. Ini metode apa yang harus saya tempuh? Silakan. Ya maksudnya ya saya juga tahu kalau banyak juga oknum-oknum dari agama kami yang menyampaikannya halnya sama. Cuman kan kalau saya lihat panjenengan, maaf saya dari Jawa ya, saya lihat panjenengan itu terlalu apa ya, misal kayak minum pipis ontai memang betul, tapi dibikin lagu apa segala macam kan kesannya kayak ya memang kalau kami sebagai orang Islam memang tersinggung, tapi memang betul adanya seperti itu. Bang, ini sebenarnya kita harus membedakan mana AI, mana lagu karangan saya. Ada lagu karangan saya. Lagu karangan saya itu misalnya seperti ini. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung muslim karena hadis bilang demikian. Coba Bang saya tanya, di dalam lagu tersebut saya mengungkapkan yang benar atau fitnah? Betul. Lalu yang membuat umat muslim menjadi tersinggung apa kira-kira? Ya, tapi nggak usah bikin pengakuan ya, nggak usah bikin pengakuan. Saya tahu apa yang jangan sampaikan betul, tapi kan yang mau bikin pengakuan. Nah, iya masalahnya kan yang saya katakan benar. Kenapa harus tersinggung dengan sesuatu yang benar? Coba. Nah itu dia Bang. Makanya kan ini yang menjadikan satu harapan di dalam hati saya. Supaya apa? Supaya umat muslim terbiasa begitu loh dengan counter atau serangan balik yang diberikan oleh kami. Dulu Bang, sebelum saya berdebat, ada lagu yang sangat terkenal. Saya pernah suatu saat saya capek sekali ya di negeri Konoha, saya capek, saya berhentilah di satu tempat ini kayu, apa namanya, anuin kayu, ngapain kayu itu yang begini-begini itu? Oh ya ngalusin kayu. Ya ngalusin kayu itu. Nah saya berhenti, mobil saya parkir di situ, saya berhenti, saya tidur karena capek saya di situ kan. Tiba-tiba terdengar musiknya mereka. Reng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Apa lo tega
Punya Pasti Tuhan itu. yang nempel di salib, tereng-tereng. Apa lo bener-bener tega? Punya Tuhan yang palanya kayak gaplek. Saya dengar lagu itu, ini lagu apa ya? Saya cari-cari di YouTube, oh ada lagunya. Dan itu udah lama bang lagu itu pasti karangannya Islam, orang-orang Islam. Terus sekarang muncul lagu, ya kan, yang mengatakan ada setan di hidung orang Islam gitu. Sebenarnya ini kan respon balik bang, jawaban atas lagu-lagunya orang-orang Islam tersebut. Nah pertanyaannya kenapa harus ngamuk? Kenapa? Wah, kamu menista agama, kamu yang awas kamu. Sebenarnya gini bang, Ya silakan. Kristen mau bahas Islam, Islam mau bahas Kristen, intinya itu tergantung keimanan dalam hati bang. Panjenengan mau membuka keburukan tentang Islam itu tergantung orangnya. Kalau seandainya imannya kuat, nggak bakal pindah agama lain. Begitu juga sebaliknya sebenarnya gitu. Tapi gini, Anda seorang Muslim, Anda merasa iman Anda kuat nggak? Insya Allah kuat. Oke, berarti Anda setuju bahwa setan-setan itu memang tidur di lubang hidung kalian? Setuju. Nah, itulah makanya saya bilang, berarti kesimpulannya nanti malam kan Anda tidur kan? Dia tahu. Jadi ini kan, jadi cleaning service hotel kan? Tahu bang. Nah, Saya ngikutin apa ya di TV itu udah narasinya selalu begitu. Saya udah paham apa yang mau. iya. Tapi yang saya maksudkan begini. Apakah Anda percaya begitu? Setan itu tidur di lubang hidung, terus setan ngencingin telinga Anda, terus setan itu kalau makan sambil berdiri. Kira-kira menurut Anda nih bang, bukankah itu terkesan seperti dongeng-dongeng anak-anak yang baru ngempet itu, ngedot gitu loh, pakai empeng. Kira-kira menurut Anda, kira-kira ajaran itu menurut Anda untuk anak-anak, dongeng-dongeng anak-anak atau untuk orang dewasa menurut Anda nih? Untuk semuanya bang, sebenarnya gini bang, apa namanya, itu kan bagian kecil dari agama bang. Agama itu kan luas, itu sebagian kecil dari agama. Jadi iya, tetapi kalau kita berbicara hal-hal yang kecil saja kita tidak beres, bagaimana kita mau berbicara hal-hal yang besar? Contoh nih, betul nggak dalam agama Islam kalau makan atau minum tidak boleh pakai tangan kiri? emang iya, itu kalau menurut saya sih adab bang, adab aja. Nah kalau adab, Makanya- saya setuju aja bang. Kita orang Timur, kita orang Asia. Kok kita orang Asia ini kan menganggap tangan kiri ini kan tangan yang tidak sopan, betul? Iya betul. Nah, tetapi Islam tidak mengatakan bahwa makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah supaya adab. Tidak. Alasannya kata Muhammad karena setan itu makan dan minum pakai tangan kanan. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya itu bahwa setan itu makan dan minum pakai tangan kiri? Nah sekarang jawabnya saya kasih pertanyaan juga bang. Silakan. Saya kan juga nggak tahu nih bang, Nabi Muhammad juga ngomongnya kan ke sahabat, bukan ke kita langsung. Sama kayak Bang Edis. Bang Edis juga nggak melihat langsung kan Yesus naik ke langit, itu kan juga cerita. Sama seperti itu sebenarnya. Iya, kita ini kan sama-sama bukan saksi mata, Bang. Gitu. Kita ini bukan saksi mata. Kita Lah, ini maksudnya adalah itu. orang-orang yang mendengar. Berarti kan semuanya dongeng kan? Berarti semuanya Oh, dongeng. dia bilang, ya tidak, Bang. Kalau dongeng ngapain saya jadi Kristen? Lah. Ini nampaknya ada sedikit Terus? kesalahpahaman. Coba gini, Bang ya. Apakah kita pernah bertemu dengan Bung Karno? Belum. Tetapi yang kita dengar adalah keterangan dari para saksi mata tentang Bung Karno, betul? Bahwasanya Bung Karno begini, bahwasanya Bung Karno begitu, betul?
Dan Nah, itu belum tentu real kejadian nyatanya. nah, inilah yang kita Nah. gunakan. Makanya kita menggunakan metode-metode kajian-kajian ilmiah untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang saja Bung Karno saja yang belum genap 100 tahun yang lalu, kita sudah ada dua versi nih. Satu mengatakan lahirnya di Blitar. Betul? Satu mengatakan lahirnya di mana? Gak tahu. Nah, ini Anda tidak tahu sejarah ini. Bukan cerita orang. Untuk Dari mana, lahirnya Pak? Bung Karno saja Blitar- sudah Blitar ada sama dua. mana? Nah, untuk lahirnya Bung Karno saja itu ada dua versi. Satu mengatakan lahir di Blitar. Yang satu mengatakan lahir di Surabaya. Nah, makanya kita Surabaya gunakan apa Jepara? kita menggunakan metode-metode ilmiah, Bang. Jadi begini, biasanya orang-orang zaman dulu itu menyebut satu tempat itu tempat yang dikenal orang. Contoh. Kalau misalnya orang-orang Batak kalau merantau, dia cuma ngomong dari mana? Dari Medan begitu. Padahal sebenarnya bukan dari Medan. Karena apa? Karena Medan itu yang diketahui orang. Kalau dia bilang dari Balige, orang nggak tahu. Mana itu Balige katanya? Saya tahunya Bali. Gitu kan? Maksud saya begini. Biasanya kita gunakan kajian-kajian pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, sebagai orang yang sangat senang menggali sejarah. Kenapa kok ada orang ngomong bahwa Bung Karno lahir di Surabaya? Kenapa tidak ngomong di Blitar? Karena orang nggak tahu Blitar, taunya Jawa Timur itu ya Surabaya. Kemungkinan seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ditanya, saya lebih percaya Bung Karno lahirnya di Blitar. Begitu. Walaupun ada sumber yang mengatakan di Surabaya. Itu kajian-kajian metode-metode ilmiah yang kita gunakan untuk mengkaji sejarah. Nah, begitu juga dalam hal agama ini. Nah, kita kan sama-sama nggak ketemu. Saya nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda nggak ketemu dengan Muhammad, Tuhan Anda. Nah, yang menjadi problem adalah apakah Anda percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah sungguh-sungguh kenyataan bahwa setan, kata Muhammad, makan dan minum pakai tangan kiri. Coba Anda jujur dari hati Anda yang paling dalam nih. Sebagai orang yang sudah dewasa, sudah besar, sudah berpikir, bisa berpikir realistis. Menurut Anda setan makan pakai tangan kiri? Minum pakai tangan kiri? Kayaknya nggak tahu juga. Nah, bingung kan? Nggak tahu juga. Terus Setan makan pakai tangan kiri, Mas. Terus setan tidur di lubang hidung kalian. Terus katanya kalau orang telat bangun, katanya karena setan kencing di telinga kalian. Kok Muhammad tahu banget sih dengan kelakuan setan? Ini menjadi pertanyaan, makanya menjadi pertanyaan saya nih. Ini challenge kepada saudara-saudara yang Muslim nih. Apakah Muhammad memang betul ngomong begitu? Atau orang memfitnah Muhammad ngomong begitu? Menurut Anda gimana nih sebagai seorang Muslim? Kalau itu saya kurang paham, Bang, karena itu kan cuman saya juga dengar dari cerita guru ngaji, dari guru di sekolah gitu, Bang. Gini, Bang, ini pertanyaan terakhir, Bang. Saya mau turun. Saya pengen tanya dua hal sama jenengan. Kan Bang Edis nganggap Yesus itu Tuhan, ya kan? Sejak kapan dia menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya? Silakan. Sejak seseorang tersebut menerimanya sebagai Tuhan, Bang. Bagi Anda Yesus bukan Tuhan karena Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan. Anda bertanya kepada saya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak seseorang menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sampai sekarang Yesus bukan Tuhan Anda. Makanya saya katakan Tuhan Anda ya Muhammad. Terus alasannya apa, Bang? Alasannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya kita memperoleh apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal, seperti apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda akan memperoleh apa yang diperoleh Muhammad. Seperti itu. Begini, banyak orang yang sampai sekarang tuh belum paham apa sih maksudnya menjadikan Tuhan itu.
Tuhan itu kan Tuhan Bang, sama itu. Tuhan dan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa Arab itu kata-kata itu adalah Rob. Di dalam bahasa Yunani kata Kurios, dalam bahasa Ibrani Adonai. Menjadikan Tuhan atau Tuhannya, sama itu. Artinya menjadikan Dia yang mengendalikan hidup kita. Dengan supaya apa? Supaya kita memperoleh sesuatu. Kan Muslim kan ingin seperti Muhammad, ingin mencontoh Muhammad supaya apa? Supaya masuk surga. Tetapi kenyataannya Muhammad nggak masuk surga. Muhammad ada di kuburan faktanya. Coba kita bicara secara fakta. Muhammad kan di kuburan. Dia tidak menerima hidup yang kekal itu. Dia tidak mengalahkan maut. Sementara Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Begitu loh. Kebangkitan Yesus itu menjadi modal bagi kita untuk percaya apa yang Dia ucapkan tentang kehidupan yang kekal itu. Itu menjadi modal bagi kita untuk mempercayai hal-hal kosmik yang Dia ceritakan. Bahwasanya ada dunia lain, ada makhluk-makhluk lain, ada malaikat-malaikat, ada sorga. Bang, coba saya tanya, surga ada di mana, Bang? Nggak bisa kita jawab surga mumet kita, Bang. Di mana surga mumet kita? Gitu loh. Makanya, Bang, kita ini gini, dunia ini kan kalau orang-orang agnostik, orang-orang ateis, kemudian orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka nggak percaya dengan dunia non fisik. Mereka menjelaskan semuanya ini adalah hal-hal yang nyata saja. Mereka nggak percaya ada hal-hal yang kosmik, kosmologi mereka nggak percaya. Hal-hal yang di luar panca indera manusia. Nah, sementara kita, orang-orang yang beragama, bertuhan, kita percaya itu. Percaya bahwa dunia ini ada dunia yang tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan gaib, hal-hal yang gaib-gaib. Nah, tetapi bagaimana kita bisa percaya itu kalau tidak ada validasinya? Nah, kebangkitan Yesus itu loh, Bang, yang menjadi modal bagi saya untuk mempercayai itu. Makanya sering saya bilang, Bang, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua cerita-cerita itu, malaikat apa, semuanya omong kosong, semuanya omong kosong. Gitu loh, karena hanya dongeng tapi semua. memang hal gaib nggak bisa dibuktiin, Bang. Lu bisa dibuktikan. Bisa dibuktiin. Bukti bahwa itu ada adalah kebangkitan Yesus. Bang, kalau orang mati hidup lagi, berarti kira-kira itu hal yang fantastis nggak? Ya, fantastis. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwasanya memang benar hal-hal seperti itu ada, kekuatan supranatural itu memang ada. Nah, itulah Berarti yang diberitakan. Sama kayak orang yang mati suri itu, Bang. Beda, Bang, mati suri. Mati suri, nih saya jelaskan ya, Itu dalam kan kajian-kajian ilmiah. Oke, ini. Dalam kajian-kajian ilmiah yang disebut dengan mati suri itu kan bahasa kita, Bang. Sebenarnya itu bukan belum mati. Masih tersisa listrik ya, atau aliran-aliran yang menghidupkan tubuh manusia itu ada di dalamnya. Seperti itu. Sebagai manusia, Ini kalau kita bicara ilmu-ilmu forensik